lu expect gak sih kalau misalnya suatu saat tantri itu bakal berhijab gitu? Dan Enggak lah, enggak. Makanya kaget banget. Enggak lah, kenceng. Lu kok jadi cerita? Bahkan dia tidak menyetujuinya Daniel. Oh wow. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Balik lagi di Daniel Tetangga Kamu dan masih bersama tetangga kita Tantri Kotak dan Arda Naf. Nah, sebelum lanjut, gue mau bilang dulu nih, semoga cerita Tantri dan juga Arda di sini bisa memberikan kalian harapan, inspirasi, ketenangan dan juga semangat untuk melewati masalah-masalah yang sekarang ini sedang kalian hadapi. Oh ya, jangan lupa untuk di-share karena bisa jadi obrolan mereka di sini itu lagi dibutuhkan banget nih sama seseorang yang kalian kenal, right? Jadi please share ke teman-teman kamu yang lagi membutuhkan. Alright. So ada cerita menarik gak ketika bokap nyokap lu naik haji? Jadi waktu itu kan bokap gue tuh memang agak kesulitan berjalan. Jadi nyokap gue udah nyiapin bawa tali tambang. Jadi kalau kemana-mana tuh, kok tali tambang sih? Tali rafia gitu lah. Jadi kalau kemana-mana biar bareng gitu lah pas lagi tawaf atau saya biar gak terpisah gitu kan. Dan kehilangan dia. Tiba-tiba pas nyampe Masjidil Haram, itu bokap gue langsung kayak tegak berdiri. Terus jalan sama nyokap, bahkan bokap gue yang ngegandeng nyokap. Itu gue kayak yang oke, pas pulang, wow. Pulang dari sana, kondisi bokap gue tuh kayak udah pasrah nih lah. Namanya kan kalau misalnya orang tua naik haji, kita kayak udah yang oh ya udah mereka balik, alhamdulillah. Kalau nggak balik pun kan pasti harus stay di sana ya, meninggalnya di sana, dikuburkan di sana gitu. Jadi ya gue udah yang kayak ngeliat kondisi bokap, oh ya udahlah pasrah gitu. Pas balik kok seger banget, gitu. Oh malah jadi jauh lebih sehat dibandingkan sebelum berangkat gitu ya. Memang itu juga mungkin doanya mereka juga ya. Memang mereka pengen banget ke sana, terus tiba-tiba diijabah bisa berangkat ke sana, ada spirit yang muncul mungkin dari mereka. Jadi gue pengen sembuh nih. Gitu. Oh, that's amazing. Kayak lu sadar gak sih kalau misalnya Tuhan tuh menggunakan lu untuk naikin haji mereka dan lu menyelamatkan nyawa bokap nyokap lu juga dan maksudnya hidup mereka juga sehingga sampai lu jadi kayak saluran dari mukjizatnya gitu. Nah, dari dulu waktu pas lagi pertama dikasih kemudahan untuk naikin haji sebelum nikah ya. Sebelum nikah tuh gue kayak ngerasa emang gue tuh jadi mediator aja sebenarnya buat keluarga karena kan bokap gue udah nggak ada penghasilan gitu. Nah, selama gue kerja ya memang gue jadi kayak emang gue nih emang ini rezeki mereka sebenarnya gitu. Ini rezeki mereka, gue cuman dijadiin media sama Allah untuk bisa membagi kebahagiaan itu bareng-bareng sama mereka dan ya gue sih nggak pernah berpikir melalui tangan gue akhirnya sampai bokap gue sembuh tuh gue nggak pernah berpikir seperti itu sama sekali. Cuman kayak tapi the fact that lu dituntun dan lu nurut sama tuntutan tersebut dan lu nggak misalnya bisa aja saat itu lu egois gitu misalnya kayak gak ada duit yang ini gue yang simpen sendiri gitu, you know, lu benar-benar kayak nurut aja gitu. Dan itu kayak analoginya itu kayak sedotan lo. Sedotan. Lu itu sedotan. Jadi maksudnya kayak ngerti gak sih? Orang kan sebenarnya sedotan itu gunanya buat apa sih? Ya cuma jadi penyalur aja gitu kan. Jadi betul. Kayak dia minum air ya supaya dia melepas dahaganya, ya sedotan ini sebenarnya cuma kayak ya mediatornya aja gitu. Iya. Apakah dia minum air berkat sedotan itu? Enggak juga kalau misalnya gak ada airnya. Iya. Ya apa ya, karena gue ngerasa gitu sih, gue karena ngerasa bukan memang beban lah. Gue ngerasa gue anak pertama sih, jadi kayak yang gue masih punya adik yang harus sekolah. Oke nggak apa-apa, gue nggak kuliah, tapi gue mau dia anak laki-laki dia harus kuliah. Wow. Jadi pokoknya setelah gue naikin haji orang tua, step selanjutnya adalah gue nguliahin adik gue dan alhamdulillah memang berhasil, maksudnya lulus gitu ya, lulus terus juga. Gue ngerasa semakin banyak gue memberikan kebahagiaan buat minimal lingkungan terdekat gue dulu. Itu gue kayak semakin lebih banyak gitu gue dapetinnya. Gitu. Yang gue pengennya A malah dikasihnya B, C, D, E, E, F, G gitu sama Allah. Jadi kayak oh ya memang gue sebagai media udah. Itu doang. Wow. Gak ada yang karena gue lo bisa sekolah karena ini gue nggak gitu. Karena lu nggak pernah mikir seperti itu makanya Tuhan menggunakan lu terus-terusan.
Karena itu tadi sih. Karena nggak perhitungan, makanya Tuhan memperhitungkan. Love that. Quotes of the day. Quotes. Hashtag. Langsung bikin kaos lah. Arda quotes gitu kan. Iya. I love that. Yes. Dan gue sekarang percaya gitu ya kayak ada gak tau ya. Ada kalian pernah dengar gak hukum tabur tuai? Karma. What comes around, what goes around comes around. Ternyata itu adalah sebuah prinsip. Jadi misalnya apa yang lo kasih, lo akan diberi kayak gitu misalnya. Lo akan dikasihnya seperti itu. Lo menabur lo menabur kejahatan, ya lo akan menuai kejahatan. Gitu. Lo menabur kebaikan, lo akan menuai kebaikan juga gitu. Jadi maksud gue tadi yang lu ngomong ya kayak dan sorry ya, ini prinsip ini menurut gue nih berlaku bukan cuman hanya untuk orang-orang yang percaya sama Tuhan. Jadi kadang-kadang orang yang tidak percaya sama Tuhan pun ketika mereka menggunakan prinsip ini, itu mereka akan tetap mendapatkan prinsip ini gitu. Si tabur tuai ini gitu. Dan itu yang bikin kadang-kadang kita suka yang gila, suka kesel gitu. Ngelihat ada orang, dia gak percaya Tuhan, dia gak pernah doa, tapi kenapa dia bisa kaya? Karena mungkin dia mengikuti si prinsip tersebut. You know, ketika dia ngelihat ada orang, dia misalnya suka membagi, gak perhitungan, padahal dia mungkin jarang doa gitu orangnya. Tapi kok dia bisa tajir ya? Kayak gitu misalnya. And I think ini prinsip yang menurut gue sama banget sama seperti kayak prinsip gravitasi gitu. Ya ini berlaku buat semua orang. Gak perlu orang-orang yang hanya beragama aja kayak gitu. Si prinsip karma, tabur tuai dan lain-lain ini gitu. And yang lu lakuin tadi itu tanpa lu sadarin. Itu lu udah you tap into that principle gitu menurut gue. Which is really amazing. Nah sekarang gue pengen nanya soal rockstar berhijab ini nih. Iya, ketawanya. Rock atau hijab? Rockstar berhijab. Rock atau hijab? Rock atau hijab. hijab. Oh ya juga. Iya. Itu bercandaan itu udah berapa lama lu siapin bro? Sampai akhirnya. Itu bukan bercandaan bapak-bapak kan? Bukan kan? Daddy joke. Bawa komplek. So, prosesnya gimana tuh Tan? Kayak sampai akhirnya lu memutuskan untuk berhijab? Prosesnya. Udah married dong ini ya? Udah married. Arda sendiri lu expect gak sih kalau misalnya suatu saat tantri itu bakal berhijab gitu? Enggak lah. Enggak. Makanya kaget banget. Enggak lah. Kenceng. Lu kok jadi cerita? Kan dia tidak menyetujuinya Daniel. Oh wow. Serius. Oh really? Karena begitu pas dia aku mau hijab. Enggak gitu. Bukan untuk melarangnya, tapi ini main-main atau enggak? Gitu. Ini tren atau enggak? Berangkat dari hatinya enggak? Karena kan enggak berangkat dari hatinya ya cuman hitungan musiman aja gitu. Lebih ke situ. Apa yang penting itu bukan itunya. Pesanmu tuh apa yang mau dibawa? Gitu. Wow. Mau ada apa gitu. Ya. Lebih nangkap ke situ. Tapi dia tetap nekat untuk begini. Terus dia ngerasa bahwa enggak, ini perubahanku gitu. Dia ngerasa bahwa sudah berkarya, sudah punya anak dan segala macam. Terus apalagi yang bisa gue bagi ya gitu. Wah, bentar. Berarti mendingan jangan lo yang ceritain. Iya. Kan? Iya. Oke, proses. Jadi proses kamu berhijab gimana? Oke. Apa? Lu udah married ya kan? Dan habis itu lu udah punya anak. Dan habis itu lu udah sukses lah sebagai salah satu rocker terbaik di Indonesia gitu ya. Dan gimana sih kita sampai akhirnya oke, my next level berhijab. Nah itu yang tadi kita kalau obrolan kita awal kan ada sisi kosong gue. Nah sisi kosong itu tuh muncul lagi gitu. Lebih sering muncul. Walaupun sudah menikah. Kan ada ternyata waktu pas sudah menikah itu ada bagian-bagian part-part cerita yang gak mungkin gue share ke suami ternyata. Ya. Jadi memang ada little secret yang memang harus benar-benar kita simpen. Gue tipikal orang yang tidak mudah percaya sama orang. Jadi sahabat gue bisa dibilang gak ada. Mau ya bukan gak ada ya. Sahabat kan berarti bisa suka duka ya. Lebih kebanyakan teman-teman gue lebih ke sukanya aja. Dukanya gue agak menjaga untuk udahlah orang-orang gak perlu tahu lah dukanya gue gitu. Nah di saat gue lagi ngumpulin energi buruk
di batin gue nih, gue kayak gue nggak mau ngebebanin dia lagi gitu. Dia udah maksudnya dia udah punya beban yang tanggung jawab, gue harus ngebahagiain anak istri gue nih. Nah gue gak kepengen itu. Jadi gue kayak menghakimi diri, terus kayak ngerasa kosong, ngobrol sama Tuhan. Ini tuh gue tuh harus apa sih, gue tuh kok cover banget ya gitu. Gue udah dapet semua loh, gue udah punya suami, gue udah punya anak, gue udah punya, ya semuanya yang gue pengen gue udah punya. Sampai di titik gue kayak yang mikirin, oke, ternyata ada satu hal yang belum gue kasih. Sama Allah menurut gue ya saat itu. Mungkin gue harus merubah gitu. Harus merubah penampilan gitu. Minimal luarnya dulu deh. Dalamnya kan urusan gue sama Tuhan. Ya kan. Jadi minimal gue mengcover yang membuat gue nyaman untuk terlihat sebagai muslimah. Wow. Gitu. Jadi ya sebatas itu sih. Dan memang di poin itu, saat itu gue kayak langsung tergerak untuk, gue kayak mau umroh deh. Untuk menguatkan, bener gak sih ini jawabannya gitu. Cari konfirmasi Cari konfirmasi. Jadi sebelum umroh itu ada kejadian lagi di saat gue titik kosong itu ya. Jadi gue tuh sempet berantem sama Kotak. Kayak gue sempet denger deh. Iya, gue pernah cerita ini sih. Jadi tapi berantemnya bukan berantem, wah lo apa lo gini, gak gitu. Karena kan gue perempuan. Dingin-dinginan. Nah itu karena mungkin terjebak sama rutinitas juga ya. Setiap saat manggung dan segala macam, akhirnya kreatif kita hilang saat itu, ngikutin pasarnya aja. Terus sama Sela, terlebih sama Sela, karena kalau Cua tuh tipikal yang ngikut ya, kalau dia kan cheerful banget. Sama Sela tuh kita kayak gak pernah ngobrol. Nah manggung di Serdang Bedagai, itu daerah Sumatera Utara saat itu. Sebelum manggung itu intinya dingin-dinginan udah lama lah ya. Sebelum manggung tuh kayak ada niatan untuk, abis ini gue mau cabut dari Kotak nih gitu. Gue mau berantem nih, mau ajakin ayo ngomong-ngomong deh gitu. Jangan dingin-dinginan kayak, jangan diem-dieman gitu. Terus udah ada niat seperti itu, doa bareng-bareng, manggung di atas panggung. Lagu kedua gue bentrok sama gitarnya Sela, ini robek Nil. Ya. Itu kayak cuman berapa senti dari bola mata, dari sini ke sini tuh robek. Jadi kayak, ini kenapa harus sama Sela sih? Ya kan? Seseorang yang gue bener-bener gak pengen hindarin banget deh pokoknya. Gue malah ditemuin gitu. Terus ini ada apa? Dari situ udah setelah kejadian itu gue langsung kayak, ketemuan yuk. Ketemuan, udah tenang, gue minta maaf ya. Gitu. Iya, akhirnya gue lu yang minta maaf? Gue minta maaf. Padahal lu yang sobek, lu yang berdarah-darah. Gue minta maaf, karena gue ngerasa ini egonya gue. Belum tentu Sela mikirin itu. Belum tentu Sela ngerasain apa enaknya gue yang gue rasain gitu. Ini gue langsung kayak yang, gue minta maaf, mungkin selama ini gue terlalu sombong dan angkuh untuk bisa ngajakin ngobrol bareng-bareng, apa sih yang harus kita butuhin gitu. Apa sih yang harus kita jalanin ke depan gitu. Akhirnya kayak ngerasa gue bener kok gitu, lu salah. Nah dari situ kayak kita udah lah ya, itu kasusnya Kotak udah baik-baikan lagi dan segala macam. Akhirnya gue umroh, di umroh itu dapat lagi hidayah yang akhirnya oke. This is it, gue harus merubahkan diri. Gue harus berubah. Mendengar kata hijrah menurut gue tuh sangat berat nih. Apalagi tahun 2018 tuh banyak banget tren-tren selebritis ataupun artis ataupun public figure yang merubah dirinya gitu. Dengan kata hijrah. Dan menurut gue itu sangat berat. Jadi gue selalu sampai detik ini selalu bilang gue tuh merubah diri. Merubah penampilan gitu lebih tepatnya. Walaupun memang kalau secara agamanya pasti dibilang hijrah ya. Cuman gue kayak merubah penampilan. Oke, tadi lu sempat bilang kalau misalnya lu dapet hidayah pas lagi umroh gitu. Hidayah seperti apa emangnya? Ini kayak ditunjukin kalau memang Allah itu benar-benar ada. Jadi sebenarnya banyak sih momen-momen gue kayak ketemu sama sign-nya Allah tuh sering banget. Tapi kemarin itu kayak gue tuh cinta banget sama kota Madinah. Gitu. Gue tuh suka banget sama kota Madinah sampai akhirnya anak gue yang pertama gue kasih nama Medina. Itu di waktu pas umroh kemarin di Madinah tuh kita dapat kesempatan cuma 3 hari. Mekahnya selebihnya gitu. Terus waktu pas di Madinah, kan kita balik tuh dari Madinah. Gue kayak yang, kok bentar banget sih di sini, kasih 1 hari lagi deh. Gue mau ke Raudhah nih, mau banyak ngobrol, mau minta petunjuk. Terus ya udah, packing dong mau pulang, ya kan jadwal pulang. Tidur lah gue. Pas tidur gue mimpi. Guide tournya itu bilang kita intinya gue mimpi lah. Gue mimpi terus bangun. Pas bangun
ditelepon sama yang punya travel. Tantri, sorry nih gue harus ngabarin, kayak lo harus stay deh 1 hari lagi sana. Karena gue ada masalah kayak labeling penerbangan gitu. Gue bilang, hah gue kayak pernah tahu nih, gue udah denger kok. Enggak sumpah, cuma baru lo doang yang gue kasih tahu. Karena sampai si tour guide-nya pun belum gue kasih tahu. Karena lo kan memang takutnya terkendali dengan jadwal ya. Gitu. Hah gue udah tahu. Terus gue mikir, anjir tadi malam gue mimpi ini. Wow. Gitu. Oke, gue udah persis. Enggak. Jadi yang ngasih tahu gue tuh di mimpi tuh si tour guide-nya justru. Oh, oke. Lu udah ngomong kan sama tour guide-nya? Enggak, ini baru lo doang gitu. Gue ya Allah kok bisa ya. Oke, gue merinding dari situ, gue ke Raudo, gue ngobrol, gue minta pendapat, minta petunjuk, maksudnya minta dikuatkan hatinya beneran atau enggak ini karena memang musiman atau memang cuma pengen selewatan doang. Ya dari situ gue kayak ngerasa yakin enggak, gue harus merubah diri gitu. Ada rasa ketakutan gak ketika berhijab dan habis itu sedangkan lo di sebuah rock band gitu misalnya. Yang kayak image-nya ya gak hijab. Pasti ini mas, pasti. Beban gue tuh waktu pas lagi gue kayak semakin memutuskan itu, sebelum balik gue ke Jakarta, gue WhatsApp di grup Kotak. Gue minta izin, kayak gue balik dari sini gue akan tetap pakai hijab nih, gimana? Gitu. Gue minta tolong sama manajemen segala macam. Gue sih awalnya kayak oke, kalau gue nggak mau gara-gara gue rezeki mereka jadi malah ketahan gitu kan. Terus mereka malah justru support banget gitu. Nggak apa-apa lah, udahlah kalau memang ini udah waktunya ya silakan aja gitu. Toh kita rezeki kan bisa datang dari manapun gitu. Walaupun memang kita udah nggak main di acara klub misalnya ya, atau nggak yang label-label minuman keras apa segala macam itu mungkin bisa main di acara yang lain gitu. Terus gue kayak oke, gue disupport nih ya udah, alhamdulillah dia memang dimudahkan udah. Wow. Oke. Ketakutannya pasti takut lah. Iyalah. Takut lah. Jadi kayak baru balik, gue tuh kayak kita tuh lagi sign sama. Jadi lagi jadi BA salah satu produk. Pas tahu gue udah hijab, hilang produknya. Cabut. Ya. Jadi kayak oke. Jadi ini kayak ujiannya di sini nih. Cuman hilang 1, gue malah nambah 5. Jadi kayak ini bukan ujian ya. Berkahnya banyak lebih banyak gitu ya daripada ujiannya. Aduh, thank you. Tapi ini menarik banget sih ketika tadi kejadian pas gitar Sela kena sama pelipis ya itu bilangnya. Enggak pelipis dong, di sini nih. Iya, mata ya. tulang hidung alis. Enggak tahu dia apaan tuh. Ya kan? Kamu inget deh. Ngilu. Kejadian tersebut itu malah membawa sebuah rekonsiliasi di mana lo maaf-maafan sama Sela gitu. Dan menurut gue ini gue percaya banget ya, ketika lo lagi apalagi mau ke tanah suci gitu. Masa ketika lu ke tanah suci hati lu masih kotor maksudnya masih dendam sama atau dingin-dinginan gak ngomong sama orang gitu misalnya. Kayaknya Tuhan pun juga mungkin gak akan terima gitu. Kayak gue pengen lu hatinya bersih. Makanya diizinkan sampai itu terjadi. Sehingga lu bisa minta maaf dulu sama Sela. Sampai akhirnya dikasih hidayah yang abis-abisan. Pas lagi di umroh karena hati lu udah siap dan bersih untuk nerima itu semua gitu. Itu gue ngerasa memang iya sih. Kayak ya secara lu udah tenang gitu. Dan itu gue ngerasa pas udah ujung mau pulang. Baru tuh kan ketemu connect-nya sama yang di atas. Bener gak sih gitu, bener gak sih gue tuh pakai hijab, bener gak sih main musik tuh bener gak sih halal haram segala macam. Akhirnya kita dikasih momen ya waktu tuh sama Mbak Najwa buat ayo ketemu sama Abi, kita tanya Abi ini pakai hijab halal atau haram ya? Abi cuma ketawa. Dijelasin dengan acaranya beliau yang sangat membuat kita tuh kayak tenang, ayem. Penjelasannya apa? Gue penasaran.